Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa setia menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnahnya dan senantiasa bersolawat. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dan kebersamaan dengan beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada pembahasan Bani Qainuqa, ya. Jadi salah satu kelompok orang Yahudi yang ada di Madinah adalah Bani Qainuqa. Ada 3 kelompok orang-orang Yahudi yang menempati Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah ini ada 3, Pak. Yang pertama Bani Qainuqa, kemudian yang kedua Bani Quraidah, dan yang ketiga adalah Bani Nadhir. Ya. Bani Nadhir. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa awwalu khiyanatin yahudiyatin muslimin. Khianat yang pertama, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Sebagaimana yang kita bahas pada minggu lalu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian, membuat piagam yang dinamakan dengan piagam Madinah, di mana di sana ada kesepakatan-kesepakatan, ada perjanjian-perjanjian, ya, sekaligus itu menjadi undang-undang. Ya. Jadi sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada undang-undang. Nabi dengan para sahabat bahkan dengan orang-orang Yahudi membuat undang-undang di mana ini sebagai, ya, tanda dan bukti bahwa negara Islam sudah ada ketika itu. Tanahnya sudah ada, ya, masyarakatnya juga sudah ada, undang-undangnya juga sudah ada. Jadi kalau ada orang-orang orientalis, orang-orang barat yang melemparkan subhat, ya, bahwa di dalam Islam nggak pernah itu ada negara Islam, ya, ini buktinya ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang pertama membuat negara Islam dengan syarat-syarat negara, sudah ada tanah, sudah ada warga, dan sudah ada undang-undangnya. Nah, setelah 2 tahun setelah itu, ya, orang-orang Yahudi yang terlibat dalam undang-undang tersebut, ya, mereka juga salah satu warga negara Islam, ternyata mereka melakukan pengkhianatan. Dan inilah pengkhianatan yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Islam. Nah, sebab musababnya, ya,
Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa di sebuah pasar. Pasarnya namanya pasar Qainuqa. Memang ini pasar di kawasan orang Yahudi, pasarnya orang Yahudi. Dikumpulkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang-orang Yahudi di sana. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan Islam. Ya, pada intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka, ya, menawari kepada mereka untuk masuk Islam. Nah, isi khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ya ma'syaral Yahud, ihdharu minallahi azza wa jalla misla ma nazala bi Quraisyin minal niqmah. Wahai orang-orang Yahudi, takutlah kalian terhadap suatu yang telah menimpa kepada orang-orang Quraisy, ya, yaitu ke musibah yang telah menimpa ke orang-orang Quraisy. Wa aslimu fa innakum qad araftum anni nabiyyun mursal. Kemudian masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya kalian itu sudah tahu bahwa saya adalah seorang nabi, saya adalah seorang rasul. Tajiduna dzalika fi kitabikum wa fi ahdillah ilaikum. Dan kalian mendapati bukti itu ada di dalam kitab kalian sendiri. Di dalam Taurat kalian, ya, itu ada penjelasan bahwa saya adalah nabi, saya adalah rasul, ya. Kemudian apa jawaban dari orang-orang Yahudi ketika diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam? Qalu ya Muhammadu innaka tara annaka qaumika la yaghurrannaka annaka laqita qauman la ilma lahum bil harbi fa asabna fursatan inna wallahi la in harabtana la ta'lamanna anna nahnu nas. Ya. Jawabannya, ya, sangat menyakitkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei Muhammad, ya, manggilnya juga langsung namanya. Hei Muhammad, apa sesungguhnya kamu melihat, ya, apakah kami itu sama dengan kaummu? Kami itu bukan kaummu, ya. Kami ini dari keturunan yang lain, ya. Kami bukan Arab. Kami ini dari keturunan yang lain. Jangan samakan antara kami dengan kaummu. Jangan sampai kamu tertipu. Kamu itu, ya, ini kan ceritanya setelah perang Badar, ya. Jadi tahun kedua setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan kaum kafir Quraisy, ya, mereka kocar kacir dan Islam semakin naik namanya. Nah, orang-orang Yahudi sebenarnya ketika itu cukup dengki dan cukup iri dengan kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Kemudian orang Yahudi mengatakan, Muhammad, kamu jangan tertipu, kamu menang bersama sahabat-sahabatmu melawan kaum Quraisy, karena memang mereka nggak tahu perang, ya. Mereka adapun kamu kalau berhadapan dengan kami, ya, kalau kalian berhadapan dengan kami, kalian akan tahu siapa sebenarnya kami. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang jago dalam perang, ya, bisa dalam berperang. Ini dari sinilah kemudian, ya, nanti akan terjadi pengkhianatan. Kemudian riwayat lain dari Ibnu Ishaq. Ya, tadi dari Ibnu Ishaq. Sekarang riwayat lain dari Ibnu Hisham menyebutkan bahwa suatu ketika ada seorang muslimah, ada wanita muslimah, ya, dia sedang berdagang di pasar Qainuqa, ya. Jadi pasar itu tidak hanya khusus untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga siapa saja silakan berdagang di sana. Ya, ada seorang muslimah yang sedang berdagang di pasar Qainuqa. Nah, ketika dia berdagang, kebetulan ini muslimah memakai cadar, ya, memakai jilbab, baju tertutup lengkap dan memakai cadar.
Nah, ini orang-orang Yahudi ini iseng, ya. Padahal dalam perjanjian itu kan ditulis tidak boleh orang Yahudi mengganggu orang Islam mengganggu orang Yahudi. Ya. Harus saling menjaga, harus saling menghormati, ya. Harus saling menghargai. Nah, ketika wanita muslimah ini sedang berdagang, ternyata ada satu orang Yahudi yang iseng, ya. Dia menyuruh wanita ini untuk membuka cadarnya. Ini kan kurang ajar, ya. Disuruh untuk membuka. Wanita ini tentu nggak boleh, nggak mau. Wah, gimana mau dibuka? Ya. Kemudian akhirnya apa? Dikerjai sama orang Yahudi. Jadi bajunya ini diikat dengan diikat dengan sesuatu, sehingga ketika wanita muslimah ini sedang berdiri mau pergi, terbukalah cadarnya, ya. Begitu terbuka cadarnya, seluruh pasar orang-orang Yahudi ini pada ketawa-ketawa, ya. Wanita ini kemudian berteriak, ya, menangis, berteriak, minta bantuan, minta pertolongan. Kebetulan di situ ada orang Islam, ada satu orang Muslim. Akhirnya kemudian orang Muslim ini, ya, langsung menyerang orang Yahudi ini yang berbuat kurang ajar kepada kaum muslimin, berantem sampai tewas, ya. Sampai orang Yahudinya ini tewas, kalah. Nah, setelah orang Yahudinya tewas, orang Yahudi yang lainnya, teman-temannya ini, karena kebetulan di situ mayoritas orang Yahudi, mengeroyok ini satu orang Muslim ini, ya, yang sedang membela wanita muslimah ini. Dikeroyok, ya, satu lawan banyak orang, satu pasar, kalah. Akhirnya laki-laki Muslim ini juga meninggal, ya. Akhirnya kemudian kabar tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan kepada Nabi. Nabi ketika itu marah luar biasa, ya. Nabi malah luar biasa karena orang Yahudi ini telah berkhianat terhadap perjanjian piagam Madinah, di mana mereka tidak boleh, ya, mengganggu kaum muslimin. Kaum muslimin juga tidak boleh mengganggu. Tapi ketika itu yang memulai ini orang-orang Yahudi dulu, ya. Akhirnya ketika itu terjadi pada bulan Syawal, ya. Jadi setelah bulan Ramadan terjadi perang Badar. Setelah itu masuk bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya, ya, untuk menyerang Yahudi Bani Qainuqa, ya, untuk menyerang Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan, ya, kemudian disuruh untuk mengepung perkampungan Bani Qainuqa ini, agar orang-orang Yahudi ini tidak bisa kabur, mereka tertahan di kampungnya ini. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengepung Yahudi Bani Qainuqa, datanglah seorang munafik, ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ini pemimpinnya orang-orang munafik, datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau lobby, ya, karena orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini temannya orang-orang Yahudi. Dia melobi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ini orang-orang Yahudi udahlah dilepaskan saja, ya, dimaafkan saja. Nah, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, padahal dia setiap harinya itu, ya, menampakkan keislaman kepada Nabi dan para sahabat. Orang yang setia, orang yang ikut sholat bersama Nabi, ya. Kalau ngomong juga sangat manis, tapi itu cuma di luar saja, ya. Ketika itu kemudian terlihat kemunafikannya, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dia mengatakan, orang Yahudi ini, orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ya Muhammad, ahsin fi mawaliya. Falam yaltafit ilaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang munafik ini, hei Muhammad, berbuat baiklah kepada pengikut-pengikutku, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu disebut oleh dia katanya pengikut-pengikutnya. Nah, dari sinilah kemudian ketahuan bahwa ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, orang munafik.
Falam yaltafit ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menoleh kepada dia. Dibiarin aja si munafik ini. Wa qarrara saniyatan, diulangi lagi. Nabi juga menoleh, tidak mempedulikan. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus diulangi oleh orang munafik ini sampai dia kemudian memegang baju perangnya Nabi. Jadi ketika itu Nabi sedang memakai baju perang, ya, sedang mengepung ini orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya baju perangnya dipegang, sakunya dipegang, kemudian mengatakan, "Waihak, ya, arsilni," ya. Nabi mengatakan, "Lepaskan saya, celaka kamu, lepaskan saya." Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "La, wallahi la ursiluka hatta tuhsina fi mawaliya. Arba'miyatin hasirin wa salasu mi'ati dira'in qad mana'uni minal ahmar wal aswad." Ya. Demi Allah, aku tidak akan melepas bajumu wahai Muhammad sampai kamu melepaskan pengikut-pengikutku, ya. Sampai kamu melepaskan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dikatakan oleh Abdullah bin Ubay itu teman-temannya, ya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, maula-maulanya, gitu ya. Tahsuduhum ghadatan wahidatan inni wallahi imrun akhsha ad-dawair faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hum laka wa amruhum an yakhruju minal madinah wa la yujawiruhu biha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah, itu pengikutmu silakan kamu urusin, silakan bawa keluar pengikut-pengikutmu, ya. Jadi diusir orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, silakan keluar dari Madinah dan sekali-kali jangan tinggal berdekatan dengan Madinah. Akhirnya orang-orang Bani Qainuqa ini, ya, dilepaskan oleh Nabi. Ya. Untungnya nggak dibunuhi sama Nabi, ya, dilepaskan oleh Nabi agar keluar dari Madinah, diusir dari Madinah, kampungnya ditinggalkan, semua pasarnya juga ditinggalkan, tidak boleh tinggal di dekat Madinah. Akhirnya mereka pada tinggal ke Syam. Mereka hijrah ke negeri Syam, ya. Kemudian kebanyakan dari mereka meninggal, ya. Tidak kuat dengan beratnya perjalanan safar, ya. Akhirnya banyak dari mereka, mayoritas dari mereka kemudian meninggal. Wa halaka aktsaruhum fiha. Ya. Dan ketika itu ada sahabat Ubadah bin Samit yang sedang menjalin persahabatan dengan orang Yahudi ketika itu, karena belum tahu, ya, orang Yahudi berbuat khianat. Begitu kemudian dijelaskan, ya, dikabarkan bahwa orang Yahudi ini kemudian berkhianat, maka kemudian Ubadah bin Samit ini seorang sahabat langsung kemudian memutuskan persahabatan tersebut, memutuskan perjanjian damai dengan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, inilah sekelumit kisah tentang pengkhianatan pertama, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya. Kalau kita melihat bagaimana kisah orang Yahudi, ya, memang dari zaman Nabi Musa, kemudian zaman Nabi Isa juga. Ini Nabi Isa ini kaumnya juga mereka juga dinamakan Bani Israel, tapi bukan Yahudi. Mereka juga termasuk Bani Israel, masih satu keturunan, jalur keturunan. Nah, mereka juga dari dulu suka melakukan pengkhianatan. Nah, sampai di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga melakukan pengkhianatan. Akhirnya ketika itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas, ya, memutuskan, ya, agar mereka kemudian diusir dari Madinah. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hukum-hukum, ya. Yang pertama, ya, atau mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah Yahudi. Yang pertama, kita melihat bahwa sebab pengusiran orang Yahudi ini atau sebab penyerangan terhadap orang Yahudi ini itu ada dua. Yang pertama adalah karena sebab kedengkian, ya. Jadi setelah kaum Islam, kaum muslimin ini sampai di Madinah, sebenarnya sejak itu tuh orang-orang Yahudi sudah dengki, ya. Bahkan sejak diketahui
bahwa ternyata Nabi akhir zaman yang disebutkan dengan jelas, ya, ciri-cirinya seperti apa orangnya, ternyata bukan dari kelompok orang Yahudi, ternyata bukan dari keturunan darah orang Yahudi. Sejak itu pun mereka sudah iri, mereka sudah dengki, mereka sudah hasut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kaum muslimin. Itu sudah ada benih-benih dengki ketika itu. Tapi belum terlalu besar, ya, belum terlihat. Ya. Nah, terlihatnya mulai kapan? Mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah sebagai pendatang, sebagai muhajirin, ya. Kemudian sebagai pendatang tetapi menerima sambutan, mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bahkan ketika itu Islam yang awalnya minoritas, ya, di daerah Madinah menjadi warga yang mayoritas, ya. Hampir semua rumah-rumah, hampir semua keluarga sudah masuk Islam. Hanya beberapa 1-2 orang yang bisa dihitung dengan jari yang belum masuk Islam. Nah, ini makin, ya, menaikkan, ya, kedengkian yang ada di dalam hati orang-orang Yahudi. Apalagi kemudian setelah 2 tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ya, ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang, ya, yaitu Nabi memenangkan perang Badar, di mana dengan kemenangan tersebut semakin menaikkan nama Islam, ya, semakin menjadikan wibawa Islam itu naik dan disegani oleh orang-orang Arab ketika itu. Orang-orang kafir Quraisy juga semakin segan. Ternyata ini Islam gak bisa diremehkan, ya, walaupun dengan jumlah yang masih sedikit, tetapi orang-orang kafir Quraisy bisa kalah, ya. Sehingga apa? Menjadikan orang Yahudi semakin iri, ya, semakin marah, semakin dengki, dan semakin memperlihatkan kedengkiannya itu, ya, yang asalnya hanya disimpan di dalam hati, tidak berani dikeluarkan, kemudian dikeluarkan, ya, sampai ketika para kaum muslimin ini pulang dari perang Badar, ini mereka ada yang mengatakan, itu kalian sih bisa mengalahkan Quraisy karena memang orang Quraisy nggak bisa perang, ya. Coba kalian lawan kami, kalian akan tahu siapa itu orang kami. Kalian akan tahu kami itu betul-betul orang-orang yang pandai dalam berperang. Nah, akhirnya dari situlah kemudian, ya, timbul kedengkian, muncullah kedengkian, kemudian memuncaknya ketika ada wanita muslimah yang diganggu, ya, cadarnya ditarik sampai kemudian terbuka wajahnya, kemudian wanita muslimah tersebut berteriak, ya. Kemudian orang yang melecehkan kaum wanita muslimah ini diserang, gitu, sampai terjadi perkelahian seperti itu. Nah, inilah sebab musabab, ya, kenapa terjadi pengepungan terhadap Bani Qainuqa atau pengusiran terhadap orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Nah, kemudian dari kisah ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa muka wanita itu, ya, menurut sebagian mazhab, muka wanita, wajah wanita itu aurat, ya. Menurut sebagian pendapat itu muka wanita itu aurat. Makanya kita kalau ke sebagian negara, ya, di Saudi ataupun di Yaman atau di daerah-daerah tertentu, itu wanita itu rata-rata tertutup mukanya, karena muka wanita ini termasuk aurat, ya, dalam sebagian mazhab, ya. Cuma dalam putusan tarjih ini muka bukan termasuk aurat, ya. Dalam putusan tarjih muka ini wanita itu boleh membuka mukanya. Jadi yang boleh terbuka itu telapak tangan ini, kemudian muka silakan dibuka. Jadi tidak ada kewajiban bagi muslimah untuk membuka mukanya atau membuka telapak tangannya ini, ya. Cuma walaupun dalam putusan tarjih ini muka bukan termasuk aurat, wanita boleh membukanya,
Tetapi laki-laki tidak boleh memandangnya kalau tidak ada hajat, ya. Walaupun bukan aurat, tapi laki-laki tidak boleh, laki-laki yang non mahram, ajnabi, tidak boleh memandangnya kalau tidak ada hajat. Kecuali kalau ada hajat, seumpama sedang mengajar, kebetulan ya muridnya wanita, atau sedang berjual beli, ya kebetulan yang beli adalah wanita, atau sedang mengobati, ya dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan, yang harus ya kita melihat muka wanita, maka diperbolehkan. Tapi kalau sengaja duduk di samping jalan nunggu wanita lewat, dilihat mukanya cantik atau enggak, nah ini yang enggak boleh, ya tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, hikmah yang kita ambil dari ini adalah bagaimana kedengkian orang-orang Yahudi, ya. Dan sampai sekarang pun kita lihat ya, orang Yahudi betul-betul dengki kepada kita, ya. Bahkan kedengkiannya ditampakkan dengan mereka membunuhi saudara-saudara kita, menghancurkan negara Palestina, ya, bahkan menghancurkan siapa saja, ya. Dalam keyakinan mereka, ya, bahwa tanah Palestina punya mereka katanya, ya. Sampai ke Mesir pun mereka mengklaim bahwa itu tanah mereka, ya. Sampai kemudian ke negara Irak kalau tidak salah, dari Efrat sampai ke Nil, antara sungai Efrat yang ada di Irak sampai ke Nil, itu milik mereka semuanya. Jadi kalau Palestina itu pindah dari negaranya, itu malah senang mereka. Kenapa? Karena memang tujuan mereka itu tidak hanya Palestina. Mereka ingin menguasai Mesir juga, ya. Sempat mereka terjadi perang dengan Mesir di daerah Tulsina, tapi kalah, ya. Kemudian mereka mundur lagi. Nah, mereka, kalau orang-orang Palestina pergi, ya mereka semakin mudah ini bisa menguasai negara-negara di sampingnya, setelahnya, Mesir, Yordania, Irak, dan seterusnya. Nah ini, jadi ini menunjukkan bagaimana mereka itu ya sangat benci dan sangat iri, dengki kepada kaum muslimin. Ya, dari sejak awal itu mereka sudah benci dan iri kepada kaum muslimin dengan ucapan, dengan bukti tadi, ya. Cuma mungkin kalau sekarang, mungkin kalau ada semua orang Yahudi yang baik sama kita, ya mungkin itu belum memperlihatkan, belum menampilkan, ya. Seperti yang terjadi belakangan ini, ada ya kader-kader itu dari NU itu yang pergi ke sana secara zahirnya baik, ya, belum memperlihatkan saja bagaimana sebenarnya mereka kepada kita. Ya, sebenarnya mereka itu, ya, itu ada kedengkian di dalam hatinya, ingin menguasai kita, ingin ya menghancurkan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil adalah orang munafik itu selagi mereka masih menyatakan keislamannya. Ini tadi kan ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan dia. Padahal ya, Nabi itu sudah tahu daftar orang munafik itu siapa saja, itu sudah tahu, Pak. Dikasih tahu oleh Allah. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini pemimpinnya, paling paling pertama, nomor pertama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian siapa. Ya, bahkan pada perang Uhud saja, padang perang Uhud itu ada sekitar 300 orang munafik yang balik lagi nggak jadi ikut perang, Pak. Betapa banyaknya orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini munafik akidah, munafik yang parah, ya, yang sebenarnya mereka nggak beriman. Karena ada munafik akidah, ada munafik amal. Kalau munafik amal itu masih beriman, dia di dalam hatinya masih beriman, tapi sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya itu ada kemiripan dengan orang munafik, makanya hanya dinamakan munafik amal. Ya, dia kadang suka berbohong, kadang berkhianat, ya, kadang ingkar janji. Itu masih munafik amal, tapi dia masih sholat, dia masih yakin terhadap Islam, dia masih puasa, gitu. Tapi kalau munafik akidah, ya, dia parah. Dia sebenarnya di dalam hatinya nggak beriman.
pura-pura masuk iman hanya karena takut, hanya karena faktor-faktor tertentu, sebenarnya nggak beriman di dalam hatinya. Nah, ini munafik akidah. Di zaman Nabi ini banyak orang-orang munafik akidah. Namun, walaupun mereka munafik akidah, ya, dan mereka juga bahkan statusnya sebenarnya lebih parah daripada kaum muslimin, ya. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka yang paling bawah, ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka sebagaimana orang Muslim, ya. Tidak kemudian Nabi mengatakan bunuh itu si Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak, ya. Karena apa? Selagi dia masih mengucapkan syahadat, dia masih sholat juga, ya, dia masih berpuasa, maka kita tidak boleh memvonis siapapun sebagai orang munafik. Nabi padahal tahu itu, ini si Abdullah bin Ubay itu munafik loh, gitu ya. Fulan bin Fulan itu munafik loh, gitu. Nabi saja yang tahu daftar orang-orang munafik nggak berani untuk menyatakan si Fulan munafik, apalagi kita yang nggak tahu siapa orang munafik. Jangan-jangan kita juga orang munafik. Kadang apa? Kita sok tahu, kamu dasar munafik, gitu. Kamu munafik. Nah, ini harus kita hindari yang seperti ini, ya. Jangan kita menuduh orang lain sebagai orang munafik. Bahkan dahulu para sahabat itu karena saking hati-hatinya dan saking khawatirnya bahwa dirinya adalah orang munafik, sampai banyak sahabat yang mengatakan saya ini munafik. Saya itu munafik. Nafaqo fulan gitu ya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, Abu Bakar atau siapa gitu ya. Dia ngomong kepada dirinya sendiri mengatakan nafaqo Abu Bakar. Yang ngomong Abu Bakar. Abu Bakar munafik gitu. Karena terkadang merasakan di dalam hatinya, mungkin ketika bersama Nabi imannya kuat, ya. Ketika bersama Nabi surga neraka itu terlihat di depan mata, ya. Ibadahnya kencang. Tapi ketika pulang ke rumahnya, pulang ke keluarganya, atau jauh tidak bersama Nabi, ada kemalasan-kemalasan dalam beribadah, ya. Kadang berdusta, kadang ingkar janji, sehingga apa? Menjadikan para sahabat terkadang curiga pada diri sendiri. Jangan-jangan saya munafik ini. Jangan-jangan saya munafik seperti yang disebutkan yang ada di daftarnya Nabi ini, ya. Sehingga antar sahabat tidak berani mereka menuduh kamu munafik, nggak berani, gitu ya. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita tidak boleh menuduh siapapun sebagai orang munafik, ya. Apalagi kemudian memperlakukan dia sebagai orang kafir, ya. Tetap dia orang munafik, ya, kita nasihati, jangan kamu melakukan seperti ini nggak baik, gitu ya. Nah, kemudian apa? Diperlakukan sebagaimana orang Islam. Tetap dia seumpama sudah datang waktu sholat, ya ayo kita ajak untuk sholat. Puasa, ya kita ajak untuk berpuasa, ya. Kemudian kalau meninggal juga dimakamkan bersama orang-orang muslim, kemudian disolati juga, kemudian kafani juga, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya, di kuburan kaum muslimin. Harus diperlakukan sama seperti orang Islam. Ini orang-orang munafik, begitu, ya. Nah, kemudian juga kita ambil pelajaran dari sini, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghukumi segala sesuatu dengan zahirnya, ya, dengan zahirnya. Jadi kita pun sama zaman sekarang, ya. Seorang hakim ketika menghukumi sebuah perkara, ya, itu menghukumi dengan zahirnya. Seumpama dia di dalam hatinya mungkin ada firasat, ya,
Kayaknya yang benar itu A, bukan yang B. Tetapi bukti-bukti, saksi-saksi menunjukkan yang benar B, bukan A gitu. Ini kan ada perang batin, Pak. Secara batin, mungkin secara insting dia, ya, atau secara firasat dia, yang benar A, ya. Tetapi secara bukti, secara saksi-saksi, yang benar B. Kira-kira yang mana yang dibenarkan? A atau B, Pak? Secara insting, seorang hakim kan biasanya punya insting, punya pengalaman-pengalaman, ya, ada firasat. Yang benar A. Ini kayaknya yang benar A ini. Ini sedang menghukumi nih antara dua orang yang berselisih. Tapi secara bukti-bukti, secara dalil-dalil, saksi-saksi, yang benar B. Ya, yang menguatkan kebenaran itu B. Kira-kira yang dibenarkan yang mana? B atau A? Ya, A atau B? Dalam Islam yang dibenarkan itu B. Walaupun semua hakim itu tahu yang benar itu A. Ya, yang benar itu A, tapi A ini nggak ada dalilnya, nggak ada buktinya, ya. Dan dia yakin benar, ini yang benar itu A. Hakimnya sudah yakin benar, yang benar itu A. Tapi A itu nggak punya bukti, nggak punya saksi. Ya, kalau saya membenarkan A tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, itu nanti dunia peradilan hancur. Itu. Dunia peradilan hancur, akan dipermainkan. Nanti banyak orang-orang yang ngaku punya insting, punya firasat, punya ilham gitu ya. Oh, saya dapat ilham, ini yang benar gitu. Buktinya mana? Nggak perlu bukti, nggak perlu saksi-saksi. Pokoknya ini yang benar. Dan nanti semua orang akan mengaku seperti itu. Makanya Nabi itu pun ya pernah bersabda, sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Sesungguhnya di antara kalian berdua mungkin ada yang lebih pandai berbicaranya. Ya, dua orang berselisih A dengan B. A benar sebenarnya, tapi dia nggak pandai berbicara. B sebenarnya salah, tapi pandai berbicara, mengeluarkan hujah, mengeluarkan dalil apa. Akhirnya dimenangkan si B. Karena secara zahir seolah-olah yang benar adalah B, padahal A. Nah, makanya Nabi mewanti-wanti, hati-hatilah kalian. Sesungguhnya saya manusia biasa, ya, dan sesungguhnya ada di antara kalian mungkin ada yang lebih pintar berbicaranya, yang pintar memutar data, membalikan data, sehingga aku menangkan yang B, padahal yang benar A. Ketahuilah sesungguhnya aku sedang mengambil api neraka untuk B itu. Ya, kalau dia kemudian pandai memainkan data atau memainkan fakta. Hakimnya gimana? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Kalau hakimnya menghukumi dengan zahirnya tanpa ada kesengajaan ya untuk memenangkan yang salah gitu ya. Tidak berdosa. Ya, karena hakim ini kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah cuma dapat satu pahala, ya. Walaupun hakim ini ada 3, Pak. Dalam sebuah hadis, hakim itu ada 3. Yang pertama, hakim yang berilmu, ya, kemudian menghukumi dengan keilmuannya. Menghukumi dengan keilmuannya. Ya, jadi hakim itu ada 3. 2 di neraka, 1 di surga. 2 di neraka, 1 di surga. Yang di neraka itu yang mana? Hakim yang dua di neraka. Hakim yang tidak berilmu, kemudian dia menghukumi. Dia nggak punya ilmu, Pak. Nggak punya kapabilitas, nggak punya informasi tentang orang yang sedang dia urusi. Tapi dia kemudian menghukumi, diangkat sebagai hakim. Ya, walaupun benar, di neraka dia. Kemudian yang kedua, hakim yang berilmu, tapi dia menghukumi dengan hawa nafsunya. Dia menangkan yang salah, dia kalahkan yang benar. Dia padahal punya ilmu, tapi karena dibayar, disogok, akhirnya dia memenangkan yang salah. Dia juga di neraka. Yang ketiga, ini satu hakim yang di surga, yaitu dia yang punya ilmu, kemudian dia menghukumi dengan benar, dengan ilmunya,
walaupun secara zahir saja, gitu ya. Walaupun secara zahir saja, maka dia di dalam surga. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah larangan untuk menjadikan pemimpin dari selain non-muslim. Dari sini bisa kita ambil pelajaran di mana kita semuanya tidak boleh menjalin persahabatan yang dekat dengan orang-orang non-muslim yang secara terang-terangan memusuhi kita, ya. Orang-orang Yahudi yang secara terang-terangan berkhianat kepada kita, memusuhi kita, tidak boleh kemudian kita menjalin persahabatan dengan dekat dengan mereka. Bagaimana kalau tidak memerangi kita? Kalau tidak memerangi kita, hanya berkawan tidak apa-apa. Tapi kalau memerangi kita, memusuhi kita, kemudian kita kok mesra-mesraan dengan mereka, ya dekat-dekat dengan mereka, nah ini yang dilarang. Apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kan lebih jauh nih. Kalau menjadikan mereka sebagai pemimpin kan lebih dari sekedar sahabat. Karena kalau menjadikan mereka sebagai pemimpin, kita menyerahkan semua urusan kita, ya kan? Semua rahasia-rahasia kaum muslimin kita serahkan kepada mereka, urusan-urusan kita diserah. Itu lebih parah. Jadi memaknai ayat yang Al-Maidah ayat 50 berapa? 51 ya. Al-Maidah ayat 51 yang pernah geger itu, janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani aulia. Aulia kan ada yang mengartikan sahabat, teman dekat. Ada juga yang mengartikan pemimpin. Yang benar yang mana? Kalau diartikan tak sahabat atau teman dekat, otomatis pemimpin juga masuk. Ya, dijadikan sebagai sahabat saja tidak boleh, apalagi dijadikan sebagai pemimpin. Gitu. Nah, kalau mengartikan dengan pemimpin ya nggak apa-apa, ya. Tetapi lebih mencakup kalau diartikan sebagai teman dekat. Ya. Karena kalau teman dekat belum tentu dia itu bisa menguasai kita. Ya, kita punya teman dekat nih. Apakah semua rahasia kita diketahui oleh dia? Apakah semua urusan kita diurus sama dia? Kan enggak. Tapi kalau sebagai pemimpin, otomatis semua urusan kita, semua kepentingan-kepentingan kita diurus sama dia. Akhirnya apa? Dia akan bertindak semaunya dia. Ya, yang sesuai dengan akidah dia ya dia jalani, yang enggak ya enggak. Akhirnya yang membuat hal-hal yang merugikan kepada kaum muslimin. Ya. Makanya dari situ ketika Ubadah bin Somit tahu bahwa orang Yahudi ini kemudian berkhianat, langsung beliau memutuskan hubungan persahabatan yang awalnya beliau jalin dengan orang-orang Yahudi. Turunlah ayat ini, la ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya'a ba'duhum auliya'u ba'd, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia, ya, sebagai teman-teman dekat atau sebagai pemimpin. Antara mereka itu sebagai sahabat-sahabat. Kalau antara Yahudi ya iya sebagai sahabat, teman dekat, sebagai pemimpin silakan. Tapi dengan kaum muslimin itu punya pemimpin sendiri, ya. Harusnya dia itu loyal, ya. Tapi sayang ya kemarin waktu pilkada itu banyak juga yang masih nyoblos ke sana. Walaupun alhamdulillah ya kita menang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan sirah an-nabawiyah tentang pengkhianatan Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi di Madinah. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada. Baik. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.